Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kabeh. Ing wektu iki aku bakal nyeritakake sawijining cerita horor sing judule Rumah Bekas Pembantaian. Penasaran piye ceritane? Ayo, langsung wae tak wiwiti ceritane. Halo, nama saya Rini. Dan ini adalah kisah nyata yang terjadi saat keluarga kami pindah ke sebuah rumah bekas pembantaian di desa kecil bernama Konoha. Awalnya kami pikir semua hanya cerita karangan warga, tapi malam pertama di sana membuktikan kalau rumah itu masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak kami ganggu. Kami pindah ke desa Konoha sekitar awal bulan puasa. Bapak Mulyono baru saja pensiun dari pabrik dan ingin tinggal di tempat yang lebih tenang. Katanya biar bisa menikmati masa tua dengan udara desa yang segar dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Saya, ibu dan adik saya, Dika, awalnya menolak karena kami sudah terbiasa tinggal di kota. Tapi bapak meyakinkan kami kalau rumah yang akan kami tempati itu luas, adem, dan katanya punya aura damai. Entah dari mana beliau dapat deskripsi itu. Karena setelah saya tahu harga rumahnya, saya malah curiga. Rumah itu dijual murah sekali, bahkan lebih murah daripada harga motor bekas. Katanya rumah itu sudah lama kosong dan butuh perbaikan. Tapi begitu saya lihat fotonya di brosur kecil yang dikasih oleh makelar, saya langsung merasa aneh. Rumahnya besar, berdinding tebal, jendelanya banyak, dan di depannya ada halaman luas yang ditumbuhi pohon jati tua. Tapi entah kenapa, dari foto saja, saya bisa merasakan hawa yang dingin. Kami tiba di desa Konoha sore hari. Udara desa itu memang segar, tapi suasananya sunyi. Terlalu sunyi malah. Rumah-rumah di sana berjauhan, dan banyak pohon besar di sepanjang jalan. Ketika mobil kami berhenti di depan rumah itu, saya langsung diam. Di depan pagar besinya yang sudah berkarat, berdiri rumah besar berwarna abu kehitaman. Catnya sudah terkelupas di beberapa bagian, atap gentingnya sebagian miring, dan jendela-jendelanya tertutup rapat seperti menatap balik ke arah kami. Saya sempat bergumam pelan. "Pak, rumah ini kok rasanya aneh ya? Kayak ada yang ngeliatin." Bapak cuma tertawa kecil sambil mengangkat kardus dari mobil. "Ah, kamu itu kebanyakan nonton film horor. Wong omah iki apik kok. Rumah ini bagus kok." Saya cuma diam. Ibu juga tampak ragu. Tapi karena bapak sudah terlanjur membeli rumah itu, kami tak bisa menolak. Kami mulai menata barang-barang, membersihkan debu, dan mencoba membuat rumah itu sedikit lebih hidup. Begitu saya pertama kali melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyelimuti kulit saya. Rasanya seperti berjalan ke dalam ruangan yang sudah lama dikunci. Bau apak bercampur lembab menusuk hidung, dan di sudut-sudut ruangan ada sarang laba-laba menempel di langit-langit. Saya sempat menyalakan lampu ruang tamu, dan bohlamnya langsung berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding tampak bergerak. Adik saya, Dika, yang baru berumur 12 tahun, sempat bilang, "Kak, kayaknya ada orang di kamar belakang." "Orang?" "Iya, tadi aku lihat kayak bayangan lewat di jendela." Saya langsung keluar ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman penuh ilalang dan sumur tua di pojokan yang bibirnya ditumbuhi lumut tebal. Air sumur itu hitam pekat, dan setiap kali angin berhembus, terdengar suara seperti bisikan halus di dalamnya. Malam mulai turun. Kami makan seadanya, hanya nasi goreng sisa perjalanan. Lampu minyak kami nyalakan di dapur karena listrik sempat padam. Bapak duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi, sementara ibu membereskan piring. Saya sendiri tak bisa diam. Entah kenapa, setiap kali lewat di ruang tamu, saya merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah tangga menuju loteng. Bapak tertawa ketika saya bercerita soal itu. "Rin, kamu itu jangan mikir aneh-aneh. Rumah tua wajar kalau berasa dingin, apalagi baru ditinggali lagi." Saya cuma mencoba percaya. Tapi malam pertama itu, semuanya berubah. Sekitar jam 1 dini hari, saya terbangun karena haus.
Angin dari jendela membuat tirai bergerak pelan, menimbulkan suara berdesis lembut. Saya berjalan keluar kamar menuju dapur. Rumah itu benar-benar gelap. Hanya sedikit cahaya dari lampu di ruang tengah. Saat melangkah melewati ruang tamu, saya mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan, berat, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu. Awalnya saya pikir itu Bapak, tapi suara itu terdengar aneh. Langkahnya tidak beraturan, seperti kaki yang diseret di lantai basah. Saya menahan napas dan mendekat perlahan. Lampu dapur berkedip-kedip, dan di bawah cahaya temaram itu, saya melihat bekas noda merah di lantai, membentuk garis panjang menuju bawah meja makan. Saya mendekat sedikit. Warnanya pekat, seperti darah yang sudah mengering. Saya langsung mundur pelan-pelan, tapi tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah dinding. "Mbok, tolong no aku." Saya terdiam. Suara itu lembut, seperti perempuan menangis tertahan. Saya mencoba memastikan, tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Mbok, kene tolong aku." Saya langsung lari ke kamar Bapak dan membangunkan beliau dengan panik. "Pak, ada suara orang dari dapur. Saya dengar jelas, Pak." Bapak yang masih setengah mengantuk hanya mengusap wajahnya. Wes, ora usah mikir aneh-aneh. Mungkin tikus, Rin. Rumah tua gini pasti banyak suaranya." Tapi saya tahu suara itu bukan tikus. Itu jelas suara manusia. Saya tidak bisa tidur lagi malam itu. Saya memeluk bantal sambil mendengarkan suara angin yang menabrak jendela. Sesekali saya dengar bunyi seperti benda jatuh dari loteng. Dan sekitar jam 3 dini hari, saya benar-benar yakin ada seseorang berjalan di atas atap rumah. Paginya, saya tidak berani cerita ke ibu. Tapi wajah beliau terlihat pucat, seolah juga tidak tidur semalaman. Saat kami sarapan, tetangga sebelah datang membawa lauk sayur lodeh. Namanya Bu Sarmi, wanita tua dengan mata yang tajam, tapi penuh iba. Beliau menatap kami lama sebelum berkata pelan. "Rumah ini dulunya bekas tempat pembantaian, Di. Dulu ada satu keluarga dibunuh di sini. Semua kepalanya nggak ditemukan." Saya hampir menjatuhkan sendok. Ibu spontan menutup mulut. "Pembantaian, Bu?" tanya Bapak kaget. Bu Sarmi mengangguk. "Iya, kejadian tahun 90-an. Waktu itu satu keluarga meninggal di rumah ini. Suaminya katanya gila, terus membunuh istri sama anak-anaknya pakai golok. Setelah itu dia gantung diri di ruang belakang. Tapi waktu polisi datang, kepalanya hilang semua, nggak pernah ketemu sampai sekarang." Saya langsung merinding. Udara terasa dingin, padahal matahari sedang terik. Bu Sarmi menatap ke arah sumur belakang. Dan katanya, setiap malam Jumat, ada yang nangis dari sumur itu. Bapak hanya terdiam. Wajahnya mulai tampak ragu, tapi beliau mencoba menenangkan ibu dengan tersenyum kecil. "Ah, paling cuma cerita orang tua biar rumah ini nggak dijual, supaya murah gitu." Saya tahu Bapak mencoba menutupi ketakutannya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Setiap malam, saya mendengar langkah kaki yang sama. Pelan, berat, seperti menyeret rantai di lantai. Kadang, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Saya menahan napas setiap kali mendengarnya. Dan saat saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin langsung menyelimuti saya. Pada malam kedua, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan cuma langkah. Ada suara tawa kecil, pelan, dari pojokan ruang tamu. "Hehehe, arep turu ning omah iki. Hehehe, mau tidur di rumah ini." Suara itu sangat jelas, tapi tidak terlihat siapapun. Saya menutup kuping, pura-pura tidak dengar. Tapi jendela kamar saya tiba-tiba terbuka sendiri. Tirainya menepi pelan seperti ada angin yang masuk dari luar.
Saya menoleh, dan di luar, di balik jendela, saya melihat bayangan perempuan berdiri diam menatap ke arah saya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang berantakan, matanya kosong, dan bibirnya sobek sampai ke telinga. Saya menjerit sekuat tenaga. Ibu berlari masuk ke kamar saya, memeluk saya sambil membaca ayat kursi. Tapi saat ibu menatap ke arah jendela, sosok itu sudah menghilang. Sejak malam itu, saya tak pernah berani tidur sendirian lagi. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Benda-benda sering berpindah tempat sendiri. Sendok yang diletakkan di meja makan tiba-tiba muncul di bawah tangga. Televisi menyala tengah malam tanpa listrik. Dan setiap kali kami lewat di dekat sumur belakang, selalu terdengar suara seperti seseorang sedang menangis lirih dari dalam sana. Satu malam, saya melihat sesuatu yang membuat saya hampir pingsan. Saat ingin menutup pintu belakang, saya melihat di lantai dapur, di tempat yang sama dengan roda merah itu, ada jejak kaki basah yang mengarah ke arah kamar mandi. Tapi jejaknya hanya satu arah, tidak ada jejak kembali. Seolah-olah sesuatu keluar dari dalam lantai, lalu lenyap. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, tapi satu hal yang saya rasakan, setiap malam semakin berat. Udara semakin dingin, suasana semakin gelap, dan bahkan hewan pun enggan mendekat. Ayam tetangga yang biasa berkeliaran di depan rumah kami tidak pernah lagi mau lewat halaman kami setelah malam itu. Suatu sore, saya melihat bapak duduk termenung di teras. Wajahnya pucat dan tangan kirinya bergetar. Saya mendekatinya, menanyakan ada apa. Beliau menatap kosong ke halaman. Tadi, pas aku bersihin kamar belakang, aku nemu ukiran di tembok. Bentuknya kayak tulisan, tapi pakai darah. Saya langsung tercekat. Tulisan apa, Pak? Bapak mengeleng pelan. Tulisan Jawa kuno, tapi aku bisa baca sedikit. Katanya, sopo mlebu ora bali maneh. Siapa yang masuk tak akan kembali. Saya tidak bisa bicara apa-apa, hanya diam menatap langit sore yang perlahan berubah oranye. Tapi entah kenapa, angin sore itu terasa seperti membawa aroma besi, seperti darah yang mengering. Dan malamnya, semua benar-benar berubah. Sekitar pukul 12 lewat sedikit, listrik mati lagi. Rumah jadi gelap gulita. Saya menyalakan lilin kecil, dan tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Suara langkah kaki diikuti suara seretan benda tajam di lantai. Pelan, berat, mendekat. Saya menggenggam lilin erat-erat. Hembusan angin dari sela jendela membuat api lilin bergoyang. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara pintu kamar mandi dibanting keras. Duar! Saya menjerit. Ibu berlari keluar kamar. Tapi sebelum sempat bicara, dari arah ruang tamu muncul suara seseorang tertawa pelan. Hehehe, kabeh arep mati kene. Hehehe, semua akan mati di sini. Lilin di tangan saya langsung padam. Dan saat gelap menelan pandangan, saya merasakan sesuatu lewat di belakang saya. Angin dingin disertai aroma anyir darah. Saya tidak berani menoleh. Saya tahu apapun itu sedang berdiri di belakang saya. Keesokan paginya, Bapak berusaha menenangkan kami. Tapi dari wajahnya yang pucat dan matanya yang merah, saya tahu beliau juga tidak tidur semalaman. Ibu duduk di dapur, menatap kosong ke arah jendela belakang. Suaranya pelan, ketika berkata bahwa tadi malam, dia mendengar suara anak kecil memanggil-manggil namanya dari arah sumur belakang. Suaranya jelas, lembut, dan terdengar seperti anak kecil yang sedang memohon sesuatu. Bu, Ibu, ndang mrene. Bu, sini. Saya langsung merinding waktu ibu menceritakan itu. Saya tahu betul ibu tidak pernah berbohong. Suara itu pasti nyata.
Tapi Bapak mencoba tetap tenang. Katanya, mungkin itu hanya suara burung malam atau suara anak tetangga yang sedang main di luar. Tapi Pak, jam 2 dini hari, siapa yang main jam segitu? Kami akhirnya sepakat untuk bersih-bersih rumah pagi itu. Bapak bilang, mungkin suasana rumah ini terasa aneh karena masih kotor dan berantakan. Mungkin dengan dirapikan, semuanya akan terasa lebih baik. Kami mulai dari ruang tamu, lalu ke dapur, dan terakhir halaman belakang. Saya dan Dika membersihkan debu di dalam, sementara Bapak menggali sedikit tanah di belakang. Katanya mau menanam pohon pisang. Udara terasa panas dan lembab. Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar berulang-ulang, tapi tiba-tiba berhenti. Saya yang sedang menyapu jendela menoleh ke arah Bapak. Beliau berdiri diam, wajahnya kaku, matanya memandang ke arah lubang galian. "Kenapa, Pak?" tanya saya pelan. Bapak tidak langsung menjawab. Beliau jongkok, memegang sesuatu dari tanah. Saat saya mendekat, jantung saya langsung berdegup kencang. Di tangannya, ada potongan tulang putih kering, panjang, dan sedikit bengkok. Bentuknya jelas bukan tulang hewan. Itu tulang manusia. Bapak menatap saya tanpa suara, lalu dengan hati-hati ia menggali lebih dalam. Semakin dalam beliau menggali, semakin banyak tulang yang muncul. Ada yang kecil seperti tulang anak-anak, ada juga yang besar. Di antara tanah lembab itu, saya melihat sesuatu yang mengerikan. Sepotong tengkorak kecil dengan bagian belakang yang retak seolah dipukul benda keras. Saya menutup mulut hampir muntah. Ibu yang mendengar kami berteriak langsung keluar, dan begitu melihat tulang-tulang itu, beliau menjerit histeris. "Pak, tolong, tutup lubangnya." Bapak langsung menimbun lubang itu dengan tanah. Tapi sejak siang itu, suasana rumah jadi sangat berbeda. Angin terasa lebih berat, udara jadi dingin meski matahari masih tinggi. Suara burung dan jangkrik yang biasanya ramai mendadak hilang. Hening, seperti seluruh alam menahan nafas. Kami semua jadi ketakutan. Sore itu ibu mengajak kami untuk pergi saja, tapi Bapak menolak. Katanya, semua ini pasti bisa dijelaskan secara logika. Mungkin itu sisa kuburan zaman dulu, katanya, tapi nada suaranya goyah. Malam itu kami tak bisa tidur. Ibu menyalakan lampu di setiap ruangan, tapi tetap saja rasa takut itu tidak hilang. Sekitar jam 2 malam, tiba-tiba semua lampu padam bersamaan. Gelap gulita. Tidak ada angin, tapi jendela-jendela bergetar pelan seperti diketuk dari luar. Kami semua terdiam di kamar. Hanya terdengar nafas kami yang berat. Lalu dari arah ruang tengah terdengar suara pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu 3 kali, perlahan tapi keras, seolah-olah tidak sabar menunggu kami membukanya. Baka bangkit, mengambil senter. Saya berusaha menahannya, tapi beliau tepat melangkah ke arah suara itu. Saya akhirnya ikut di belakangnya, sambil membawa lilin kecil yang tadi kami nyalakan. Ruang tamu benar-benar gelap. Hanya cahaya kecil dari senter Bapak yang bergetar di tangannya. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. "Siapa?" tanya Bapak dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Kami saling pandang. Bapak menelan ludah, lalu perlahan menyorotkan senter ke arah pintu. Saat cahaya itu menyorot kaca jendela di samping pintu, saya melihatnya. Bayangan banyak orang berdiri di luar. Tubuh mereka compang-camping, sebagian tidak utuh. Ada yang tangannya hilang, ada yang kepalanya hanya separuh. Tapi yang paling membuat saya hampir pingsan adalah wajah mereka. Pucat, matanya kosong, dan darah menetes perlahan dari leher mereka yang terbuka. Salah satu dari mereka berdiri paling depan. Tubuhnya tinggi, mengenakan pakaian seperti petani lama yang sudah robek di banyak tempat. Dia menatap lurus ke arah kami. Bibirnya bergerak pelan. "Balik no awakmu, iki omahku." Suara itu serak, dalam, seperti berasal dari dada yang kosong. Bapak langsung berteriak membaca doa, tapi baru setengah ayat keluar dari mulutnya,
tubuh beliau terlempar keras ke dinding. Suara benturannya begitu keras sampai saya yakin tulangnya patah. Ibu menjerit, berlari ke arah bapak. Tapi tiba-tiba lilin di tangan saya padam begitu saja. Saya tak bisa melihat apa-apa, gelap total. Tapi dari kegelapan itu, saya mendengar suara langkah kaki banyak orang masuk ke dalam rumah. Suara rantai beradu, napas berat, dan bisikan-bisikan kecil bercampur jadi satu. "Bok, anak enang ngendi? Balik no. Awakmu dudu sing kene." Saya mengginggil. Suara itu seperti dari segala arah. Dika menangis di sudut kamar, sementara ibu mencoba menarik tangan saya untuk lari. Tapi sebelum kami bisa bergerak, terdengar suara tawa kecil dari arah dapur. "Hehehe, wis wayah he." Saya menoleh dan di bawah cahaya redup senter yang jatuh di lantai, saya melihat sosok perempuan berdiri di sana. Wajahnya penuh darah, rambutnya panjang menutupi separuh muka, dan tangannya menggenggam kepala seseorang yang sudah membusuk. Saya menjerit sekuat tenaga. Ibu menarik saya dan Dika keluar rumah tanpa sempat mengambil apa-apa. Bapak yang tadi sempat terlempar, kini mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar dan darah mengalir dari pelipisnya. Kami berlari keluar rumah, menembus halaman belakang, tapi udara malam itu begitu dingin, sampai-sampai napas kami berhembus seperti asap. Ketika kami sampai di jalan desa, kami menoleh ke belakang. Rumah itu tampak berbeda. Catnya yang siang tadi masih utuh, kini tampak mengelupas. Jendelanya retak, dan di bagian depan, di dinding yang menghadap jalan, terlihat tulisan besar berwarna merah seperti darah. "Satu keluarga sudah kuambil, jangan ada lagi yang tinggal." Saya tidak bisa lagi menahan tangis. Ibu jatuh terduduk di jalan memeluk Dika erat-erat. Bapak hanya berdiri diam, matanya kosong seperti kehilangan kesadaran. Kami tidak tahu berapa lama kami duduk di jalan itu, sampai akhirnya pagi datang. Warga yang sedang lewat menemukan kami dalam keadaan pingsan. Mereka membawa kami ke rumah Bu Sarmi. Saat kami sadar, ibu langsung menjerit histeris. Bapak diam saja, tidak mau bicara, hanya menatap kosong ke arah dinding, sesekali bergumam pelan. "Mereka masih di sana." Warga akhirnya pergi ke rumah itu bersama kepala desa. Tapi begitu mereka tiba di sana, rumah itu sudah seperti ditinggalkan puluhan tahun. Debu menutupi semua lantai, jendela pecah, dan daun-daun kering berserakan di dalam rumah. Padahal kami baru menempatinya kurang dari 1 minggu. Yang paling aneh, di belakang rumah, di tempat Bapak menggali tanah, lubang itu sudah tertutup rapat, dan di atasnya tumbuh bunga kamboja putih. Kepala desa langsung menyegel rumah itu dan melarang siapapun mendekat. Katanya, sejak dulu rumah itu memang sudah terkutuk. Dulu orang yang tinggal di sana selalu hilang tanpa jejak. Tidak pernah ada yang bertahan lebih dari 3 malam. Beberapa hari kemudian, Bapak dibawa ke rumah sakit karena kejang dan terus berteriak ketakutan setiap malam. Ibu sering melamun, dan Dika tidak mau bicara sama sekali. Saya mencoba menenangkan mereka, tapi dalam hati saya pun masih dihantui oleh wajah-wajah yang muncul malam itu. 3 hari setelah kami meninggalkan desa, saya bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya berdiri di depan rumah tua itu lagi. Lampunya menyala redup, pintunya terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara perempuan memanggil nama saya pelan. "Rini, ayo bali, omahmu kene." Saya terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. Di luar kamar terdengar suara langkah kaki pelan melewati lorong rumah kontrakan kami yang baru. Tok, tok, tok. 3 kali. Suara itu berhenti tepat di depan kamar saya. Saya tidak berani membuka mata, apalagi bicara. Saya hanya bisa berdoa dalam hati agar semua ini berhenti. Tapi sejak malam itu, saya tahu, kami tidak benar-benar bisa lari dari rumah itu. Keesokan paginya, warga desa Konoha bercerita bahwa setiap malam Jumat, lampu rumah itu selalu menyala sendiri. Kadang terlihat bayangan keluarga duduk di ruang tamu seperti sedang makan malam bersama. Tapi kalau ada yang mendekat, semuanya menghilang. Hanya menyisakan bau amis dan suara rantai diseret dari dalam. Beberapa orang nekat masuk, tapi tidak pernah kembali. Rumah itu akhirnya dipagari oleh warga dan diberi papan besar bertuliskan "Dilarang masuk, angker".
Saya sendiri tidak pernah kembali ke desa itu. Tapi setiap kali saya mendengar suara ketukan di malam hari, atau ketika angin berhembus membawa bau tanah baksa dan besi, saya selalu teringat pada rumah itu. Rumah yang sudah mengambil sesuatu dari kami. Dan dalam hati kecil saya tahu mereka masih di sana, menunggu siapapun yang berani datang lagi. Karena bagi mereka, rumah itu bukan kosong, rumah itu masih berpenghuni. Dan mungkin sebagian dari kami yang malam itu tidak sempat kembali, kini juga menjadi bagian dari penghuni itu. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Tapi satu hal yang saya yakini, ada tempat yang tidak seharusnya dihuni lagi. Kalau kalian melewati desa Konoha dan melihat rumah tua di tepi sawah dengan jendela yang terbuka separuh, jangan pernah berhenti di depan sana, karena mereka masih menunggu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.